Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi pada video pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Ada yang tahu pesawat sederhana itu apa? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, ini contoh-contoh dari pesawat sederhana. Di sini ada katrol untuk membantu kita menimba air, gunting, alat pembuka tutup botol, roda, dan ada tongkat untuk mengangkat beban batu. Jadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha. Pesawat sederhana dibagi 4, yakni tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Kita akan mempelajari keempat jenis pesawat sederhana ini. Mari kita lanjut. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini mempunyai 3 bagian utama yang harus kita tahu. Yang pertama ada titik tumpu. Titik tumpu ini adalah titik di mana tuas atau pengungkit bertumpu. Hakikatnya, titik ini adalah sebuah penyokong atau kaki yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan sejumlah tekanan yang relatif kecil untuk mengangkat beban yang bobotnya relatif berat. Lihat di gambar, ini titik tumpunya. Kemudian ada titik kuasa, bagian dari pengungkit yang diberi tenaga atau gaya agar benda terangkat. Nah, gaya yang diberikan pada titik tersebut dinamakan gaya kuasa. Nah, ini ceritanya di gambar ada di sebelah kiri ya. Ini adalah titik kuasa. Nah, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu ini disebut lengan kuasa atau LK. Dan yang terakhir ada titik beban. Titik tempat beban atau barang yang akan dijungkit. Beban adalah gaya yang akan dikalahkan. Sementara itu, jarak dari titik beban ke titik tumpu ini disebut lengan beban atau LW. Nah, ternyata tuas atau pengungkit ini ada 3 macam. Dibedakan berdasarkan letak ketiga bagian utama tadi. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Kita lihat fokus pada yang di tengah. Tuas jenis pertama yang di tengah ini ada titik tumpu. Contohnya di sini ada gunting. Kita lihat gunting. Ketika kita menggunting, kita kan menggunakan bagian ujung sini untuk memberikan gaya. Nah, ini di sini disebut titik kuasa, di mana di tengah ini adalah titik tumpunya dan titik bebannya ada di ujung gunting. Ciri pengungkit jenis ke-1 ini adalah titik tumpu berada di tengah. Nah, yang kedua ada ini tuas jenis kedua, di mana yang di tengah adalah titik beban. Contohnya kita lihat ada ini gerobak roda 1, di mana titik bebannya ini ada di tengah, kemudian kuasa ini ada di sini, tempat untuk melakukan gaya, dan titik tumpunya ada di ujung. Jadi titik beban ada di antara kuasa dan titik tumpu. Ciri pengungkit jenis kedua ini adalah beban yang berada di tengah. Jadi ingat yang di tengahnya ya. Kemudian yang terakhir ada tuas jenis ketiga. Nah, ini yang di tengah adalah titik kuasa. Contohnya ini adalah stapler atau hektar. Ketika kita menghektar kertas, kita ingat bahwa tangan kita itu menekan di bagian tengah. Nah, di mana ini disebut titik kuasa, tempat kita melakukan gayanya. Nah, titik tumpunya itu ada di ujung dan titik beban ada di ujung sebelah sini, tempat ketika kertas ditekan.
Ciri pengungkit jenis ketiga ini adalah titik kuasa berada di tengah. Nah, jadi perbedaannya ada di tengah-tengah ini. Kita lanjutkan. Nah, ini berbagai macam contoh tuas dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuas golongan 1, banyak ya, ada gunting, jepit, tang, dan lain sebagainya. Ini juga ada tuas golongan 2, tadi ada gerobak roda 1. Ini alat pembuka tutup botol, ini juga ada alat pengupas biji. Nah, yang terakhir ada tuas golongan 3. Ini contoh-contohnya tadi stapler, ada cangkul, sekop, pinset, ini ada capitan untuk mengangkat masakan. Nah, ini tuas golongan ketiga. Nah, rumus tuas pengungkit. Kita lihat ini. Di sini kan tadi ada, ini adalah gaya yang diberikan, ini ada beban, berat beban W. Di sini ada lengan kuasa, ini ada lengan beban. Rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W itu adalah berat beban, satuannya Newton. W ini bisa dicari dengan W sama dengan M kali G. Kemudian LB lengan beban, satuannya meter, F gaya yang diberikan, satuannya Newton, dan yang terakhir ada LK, lengan kuasa, satuannya meter. Kemudian ada satu lagi, untuk menghitung keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit, kita gunakan rumus ini. KM yaitu keuntungan mekanis sama dengan W per F, berat beban per gaya. Atau bisa juga lengan kuasa per lengan beban. Yuk kita latihan soal. Nah, ini contoh soal tuas atau pengungkit. Ceritanya ada gambar nih. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Kita lihat di sini ada beban yang di ujung sini ada 400 Newton, lengan beban 2 meter, lengan kuasanya 4 meter, ditanyakan F yaitu gaya. Berapakah nilai F? Biasa, untuk menyelesaikan soal perhitungan, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Di sini ada W-nya 400 Newton, kemudian lengan beban 2 meter, lengan kuasa 4 meter. Ditanyakan F. Kita jawab menggunakan rumus yang ini. W kali LB sama dengan F kali LK. 400 kali 2 sama dengan F kali 4. 400 kali 2, 800 sama dengan F kali 4. Kita mau cari F, berarti F sama dengan 4-nya pindah ruas ke sebelah kiri, ke sini. Kalau di sini dikali, berarti ketika pindah ruas maka dibagi. Jadi F sama dengan 800 dibagi 4. Jawabannya adalah 200 Newton. Contoh soal tuas berikutnya. Sebuah batu yang beratnya 900 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, hitunglah gaya yang diperlukan. Dan KM, keuntungan mekanis. Diketahui W-nya 900 Newton, kemudian ini ada tuas yang panjangnya 2 meter, berarti panjang tuasnya ya, mana ya? Nah, ini kita lihat. Ceritanya panjang tuas berarti seperti ini contohnya ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini 2 meter. Kemudian lengan bebannya 50 cm. Kita ubah satuannya ke meter, maka menjadi 0,5 meter. Nah, ingat dalam perhitungan tuas kita harus menentukan LK. Di soal belum ada. Kita bisa cari karena ini panjang tongkat tuas ini kan terbagi 2. Ada LK dan ada LB. Di soal diketahui panjang tuasnya 2 meter dan panjang LB 0,5 meter. Berarti untuk mencari lengan kuasa atau LK ini, kita bisa cari lengan kuasa sama dengan L, panjang keseluruhannya,
dikurangi dengan lengan beban. 2 kurang 0,5. Hasilnya lengan kuasa adalah 1,5 meter. Yang ditanya tadi gaya yang diperlukan yaitu F dan keuntungan mekanis. Jawab yang pertama, ini yang A, W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 900, LB-nya 0,5 sama dengan F kali LK yaitu 1,5. 900 kali 0,5, 450 sama dengan F kali 1,5. F sama dengan 450 dibagi 1,5. Maka gaya yang dihasilkan di sini adalah 300 Newton. Kemudian keuntungan mekanis, kita masukkan rumus W KM sama dengan W per F. 900 per 300. Hasilnya adalah 3. Pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah alat yang digunakan untuk mempermudah benda berpindah atau melakukan usaha ke arah atas. Contohnya di sini adalah ketika kita menaiki tangga, kan bentuknya miring. KM atau keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara beban dan gaya atau kuasa, atau perbandingan antara kuasa dengan lengan beban. Nah, berikut rumus bidang miring. F kali S sama dengan W kali H. Di sini H adalah tinggi bidang miring, S nih, kemudian F dan W. Keuntungan mekanis dapat dicari dengan cara KM sama dengan W per F atau bisa juga S per H. Keterangan KM keuntungan mekanis, W yaitu beban atau Newton, satuannya Newton, kemudian F gaya kuasa, satuannya Newton, S panjang sisi miring, satuannya meter, kemudian tinggi bidang miring juga meter, massa kilogram, dan G percepatan gravitasi. Contoh soal bidang miring. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Seperti biasa, kita harus tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Ketahui di sini tingginya 1 meter yaitu H, panjangnya 5 meter yaitu S, dan berat benda yaitu W sebesar 1880 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya yaitu F. Dijawab, F kali S sama dengan W kali H. Kita masukkan angkanya, S-nya sama dengan 5, kemudian W-nya 1880 dan H sebesar 1. Maka F sama dengan 1880 dibagi 5. Karena pindah ruas ini ya, dari tadi ini dikali, kemudian menjadi dibagi. Maka gaya sebesar 376 Newton. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Kita lihat gambarnya tetap ya. Jadi katrolnya ini tidak bergerak, diam di sini. Yang bergerak hanya tali. Kemudian katrol yang bergerak. Katrolnya bergerak, dan yang terakhir katrol ganda. Kita bahas yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Katrol tetap berfungsi merubah arah gaya. Contohnya yaitu katrol pada sumur timba dan pada tiang bendera. Ini kita lihat gambarnya. Sini tidak berubah ya posisinya. Kemudian di sini ada titik tumpu. Kesini ada lengan kuasa dan lengan bebannya yang warna hijau. Kemudian ini gayanya
F, ini W-nya, berat bendanya. Kalian bayangkan ketika menimba air di sumur, kan kita tarik yang ini, kita berikan gaya tali yang sebelah sini, sebelah kanan, maka nanti ember pengisi airnya akan terangkat, sehingga memudahkan kita dalam mengambil air di dalam sumur. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan beban, maka keuntungan mekanisnya atau KM sama dengan LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1. Karena kan besarnya sama ya. Kalau sama jadi yang atas di bagian bawah maka sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Jadi katrolnya ini bergerak. Katrol bergerak berfungsi melipatkan gaya. Contohnya, katrol untuk mengangkat peti kemas. Di sini katrol bergerak, lengan kuasanya dari sini titik tumpu sampai ke titik kuasa, sedangkan lengan beban dari titik tumpu ke titik beban. Maka kita lihat lengan kuasa ini 2 kalinya dari lengan beban. Pada katrol bergerak, lengan kuasa 2 kali lengan beban, maka keuntungan mekanisnya sama dengan LK per LB sama dengan W per F sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah katrol ganda. Katrol ganda merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya, katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol ganda sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Maka keuntungan mekanis sama dengan N, yaitu jumlah tali. Kalau kita lihat di sini, jumlah tali yang ada di katrol ganda ini ada 4. Mana saja? Kita lihat 1, kemudian ini 2, 3, dan 4. Yuk kita latihan soal. Sini ada contoh soal katrol. Yang pertama, sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Ingat, dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahuinya apa saja. Sini diketahui W-nya 200 Newton. Kemudian katrol tetap. Ingat, kalau katrol tetap, maka KM sama dengan 1. Ditanya F. Jawab, KM sama dengan W per F. Nah, ini karena katrol tetap, maka KM sama dengan 1. Kemudian W-nya kita masukkan, yaitu 200 per F. F-nya kita cari, maka F sama dengan, ini kan F pindah ruas ke sini, tarik ke kiri, maka F kali 1, jadi F sama dengan 200 per 1, yaitu 200 Newton. Kemudian, selanjutnya, sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda tersebut. Diketahui di sini ada massanya 90 kg. Nah, di sini tidak diketahui W, maka kita harus cari W, yaitu massa kali G, percepatan gravitasi. Biasanya tidak diketahui di soal. Jadi, percepatan gravitasi ini adalah 10 meter per second kuadrat. Maka W-nya kita bisa cari 90 dikali 10, yaitu 900 Newton. Dan ingat di soal dijelaskan bahwa ini pada katrol bergerak. Katrol bergerak, keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ditanyanya gaya atau F, maka kita jawab KM sama dengan W per F. Kita masukkan KM-nya itu 2 karena dia katrol bergerak, W-nya 900 dari sini per F. Maka F sama dengan 900 per 2, sama dengan 450 Newton. Oke, kita lanjutkan ya. Ini soal katrol yang terakhir. Perhatikan gambar katrol ganda berikut ini.
Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Nah, kita lihat ini diketahui ada beban W-nya sebesar 1600 Newton ya. Nah, kita lihat ini adalah katrol ganda. Katrol ganda, maka Km adalah jumlah tali. Nah, kita lihat tali pada katrol gambar ini ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi Km sama dengan 4. Maka F sama dengan, kita cari Km sama dengan W per F. Ini jadi rumusnya dari tadi sama ya, tinggal yang berubah itu adalah Km. Ketika dia tadi tetap yaitu 1, ketika katrol bergerak nilainya 2. Kalau katrol ganda itu sesuai jumlah tali yang ada pada ini pengamatan gambar di soal. Karena ini di sini ada 4 tali, maka Km-nya bernilai 4. Sama dengan W per F. W-nya 1600 per F. Maka F sama dengan 1600 dibagi 4. Sama dengan 400 Newton. Dan pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos atau gear. Merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, ini contohnya ketika kita menggunakan sepeda. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.